Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martia Dwi Zunaida dari kelas 2A2 Ilmu Hukum, NPM 201200000131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hak asasi manusia. Hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Hak asasi manusia tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. Yang pertama, prinsip universal. Nilai-nilai moral dan etika tertentu dimiliki bersama di seluruh wilayah di dunia, dan pemerintah serta kelompok masyarakat harus mengakui serta menjunjungnya. Universalitas dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat berubah ataupun harus dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Contoh, hak untuk mendapat perlindungan di mata hukum, di mana semua warga negara berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia, sebagaimana dinyatakan secara khusus dalam pasal 1 HAM, yaitu semua insan manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Contoh, hukuman yang diberikan harus sama rata, tidak pandang bulu, baik ia pejabat ataupun rakyat biasa. Yang ketiga, prinsip non-diskriminatif, mendorong bahwa tidak seorang pun dapat diingkari hak atas perlindungan HAM-nya karena faktor eksternal, seperti ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik, dan pandangan lain, asal nasional atau sosial, kepemilikan, kelahiran, atau status lain. Contoh, hukum yang ada di Indonesia tidak boleh membedakan ras manapun. Yang keempat, martabat manusia. Prinsip-prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan, atau kelas sosial. Yang kelima, inalienability atau tidak dapat direnggut. Hak yang dimiliki individu tidak dapat dicabut, diserahkan, atau dipindahkan. Namun dengan demikian tidak berarti HAM tidak dapat dibatasi atau dikurangi. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan alasan tertentu, seperti keamanan nasional. Yang keenam, tanggung jawab. Pemerintah merupakan pemegang tanggung jawab utama dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM warga negara. Pemerintah harus mampu menjamin bahwa HAM dipenuhi tidak secara diskriminatif. Pemerintah juga wajib untuk mengatur agar aktivitas pihak swasta tidak mengganggu individu dalam menikmati haknya. Kewajiban ini dikenal dengan kewajiban untuk pemajuan, untuk melindungi, dan untuk memenuhi. Yang ketujuh, indivisibility. Hak-hak asasi manusia harus dilihat sebagai satu tubuh yang tidak dapat dipisahkan, termasuk diantaranya hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan kolektif. Pemenuhan hak yang satu dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. Sebaliknya, pelanggaran salah satu HAM juga akan melanggar HAM yang lainnya. Yang kedelapan, interdependensi. Kepedulian hak-hak asasi manusia terwujud pada semua aspek kehidupan seperti di rumah, sekolah, tempat kerja, pengadilan, pasar, dan lain sebagainya.
pelanggaran hak-hak asasi manusia saling terkait. Hilangnya salah satu hak akan mengganggu hak yang lainnya. Demikian pula, pemajuan hak-hak asasi manusia di suatu wilayah akan mendukung hak-hak asasi manusia di wilayah lainnya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.